Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sarata syukur mari sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga masih tergerakkan oleh badan kita dan hati kita serta pikiran kita untuk melaksanakan ibadah sebagai tanggung jawab dan kebutuhan kita sebagai manusia. Salawat dan salam terkirimkan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mau ulang kaji kita. Kini masuk surah Al-Maidah ayat 37 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Maidah ayat 38 Allah berfirman. Iko ayat yang berbicara hukuman bagi pelaku pencurian. Was-sariqu was-sariqatu. Was-sariqu artinya adalah pencuri yang berjenis kelamin laki-laki. Was-sariqatu dan pencuri yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ada beda ada. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan atau bahasa yang mana mancilo. Orang mancilo bukan nama makanan, apa nama makanannya? Cilok ya. Lah dua-dua nama makanan. Dewa cilok tu berbeda tu. Pencilok tu membiak punya orang. Jadi pencuri itu artinya adalah mengambil punya orang lain atau memindahkan kepemilikan orang lain melalui jalan yang tidak legal, yang tidak sah. Nyambil punya orang kemudian jadikan kepemilikannya. Apa hukumannya? Jadi di dalam Al-Quran setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Maka pelaku pencuri itu diberikan hukuman faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka berdua. Pencuri laki-laki itu pencuri laki-laki berlaku menurut syariat Islam adalah hukum potong tangan. Nah, hukumnya kalau undang-undang KUHP itu adalah ketentuan hukumnya. Tapi awak mengkaji kini menurut Islam. Artinya bahwa Islam tidak mentolerir perilaku pencurian. Kalau ada yang mencuri, maka dia harus diberikan hukuman supaya ada efek jera, yaitu potong tangan. Tapi potong tangan di si koko nak sama je tangan sama si awak. Ada awak tangan kau dari ma sampai ma. Mana tangan kau?
Dewa biasanya pemahaman tangan tuh kan mulai dari jari sampai ke pangkalangan kok, ada tangan kok, sampai ke bawah. Tapi yang dimaksud di siko potong tangan itu hanya sebatas penggelangan tangan. Sabok nan berperan mencuri itu kan ditekankan kepada jari itu. Nama ambil atau ambil minuman kau, ambil minum kau, Bismillahirrahmanirrahim. Kira tangan kau ada minum. Tapi kalau lah dipotong pangkalangannya, apa mereka penggelangan tangannya kau, apa cara ambil lain? Itu ditunjuk-tunjuk ya lain. Apa cara ambil lain? Oh, iko ambil lain. Dua tangan sebelah kiri dijelaskan di dalam tafsir. Kalau memotong yang Islam mencuri pertama, dipotong penggelangan tangan bagian kanan, dimulai dari suwo. Bahkan kau di penggalang tangan suwo dulu, karena lebih banyak dominan tangan yang berfungsi itu yang banyak bergerak itu adalah sebelah suwo atau sebelah kanan. Dipotong tu dulu. Itu keboh cie selana. Kalau jadi sebenarnya siko yaminun, tangan kanan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan diambil minal kuak penggelangan tangan. Penggelangan tangan. Wa bayyanatis sunnah annalladzi yuqta'u fihi, itu yang dijelaskan oleh sunnah, oleh hadis. Kau perlu di siko fungsi hadis. Fungsi hadis menjelaskan dari maksud ayat. Kalau orang membaca ayat saja, dia cari terjemahannya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dipotong tangan mereka berdua. Kalau tidak dijelaskan oleh sunnah, itu akan bisa salah tafsir, salah kaprah. Potong tangannya aja. Bagi orang Indonesia, dan tanganku kasadoi kok. Sampai siku, sampai pangkalangan kok tangan kok. Potongan dari hati, itulah buntuangnya lain. Jadi tidak di situ, maka dijelaskan oleh tafsir, kemudian dijelaskan oleh sunnah. Jadi dinyatakan oleh sunnah. Ternyata soal curi mencuri nak sama orang, mencuri ayamnya terpotong tangannya sekali. Enggak. Ternyata ada pula ketentuan batasannya. Kalau zakat ada nisab ada batasannya, ukurannya, barang banyak standar minimum barang yang dicurinya itu nilai. Dalam hadis menyatakan itu adalah rubu' dinar, seperempat dinar pasaidan atau lebih. Baralah seperempat dinar ke 5 mata uang waknya. Artinya kalau di Indonesia itu ada namanya pidana ringan. Kalau yang mencuri nilai 2.500.000 itu pidana dinar, pidana ringan. Jadi ada hadis yang menyatakan standar nisab dari barang yang dicurinya itu mengkokari potong tangannya itu adalah ada 1/4 dinar atau lebih yang punya nilai lah. Jadi tidak namun sekali saya potong tangannya, saya potong tangan, tidak tangannya orang lain. Itu maksudnya adalah bahwa Islam itu mencela atau tidak menyukai orang yang melakukan pencurian. Maka dalam kajian-kajian fikih pun, awak menemukan barang temuan pun itu tidak bisa barang nak do kepemilikan, kalau nak do tuannya, kalau dapat awak malah di jalan, tidak boleh. Apalagi itu akan masuk ke dalam parui awak. Itu akan mencelakai diri sendiri. Itu kehati-hatian di dalam Islam. Tidak boleh awak menzalimi orang lain. Tapi barang yang dicuri yang kemudian dipotong. Kau dalam kajian tafsir dan fikih itu memang disebut barang yang dalam bentuk simpanan. Barang tanduk, barang tanduk itu dicuri cilo orang. Itu memang kan bahasa ngajubanan nama itu. Tapi hati-hati. Kalau barang dan jojo-jojo orang letaknya ameh dalam mungko terasumahnya berarti. Hanya dia aja lah dia jajan lihat dah. Itu dia ambil orang. Itu akan dilakukan kajian. Jadi yang melakukan penegasan itu ndak namolo sama orang doa. Kau harus di hadapan hakim kau.
harus di hadapan hakim, ndak nemu pandai-pandai wak seorang dah. Berarti ayat itu menegaskan arti pentingnya seorang hakim yang mengeksekusi atau menegakkan hukuman. Ndak namuh mengkeroyok aja dah, nampak orang yang mencilok tu di pas semuanya di patinjuannya aja dek warga. Ndak bisa begitu. Atau langsung dikarik je tangannya sekali. Ndak bisa, dalam Islam pun ndak bisa namanya tindakan-tindakan pengambilan hukum atau main hakim sendirian. Dima pun itu ndak boleh. Jadi dalam Islam pun ndak membenarkan yo para pelaku pencuri itu salah, yo betul. Tapi penetapan kesalahannya itu tidak bisa dalam sudut pandang awak dah. Harus di hadapan hakim. Artinya ada ketetapan hukum melalui lembaga resmi. Berarti di situ kalau untuk menegakkan hukum potong tangan itu harus ada yang namanya kepemimpinan yang menetapkan hukum, yang menegaskan itu, sehingga pelakunya itu bersalah atau tidak bersalah itu melalui keputusan pengadilan atau ketetapan hakim. Mungkin nak boleh main hakim sendiri nak boleh. Orang mencilok langsung dikeroyok sampai babak belur, mau sampai mati je sekali. Oh tu hukum di sikoko nak pernah doh. Lah jalannya masalah iko ancala dipupuh ini lo nak mati je, nak efek jera. Tindakan awak main hakim sendiri itu memang tidak boleh. Awak mencaliak manusia dalam konteks manusia, bahwa yang dihukum itu adalah kesalahannya, perbuatannya. Dan manusia kok akan berpotensi mengalami perubahan. Bisa berubah, orang-orang dulu preman, orang dulu perampok dan segala macamnya. Ketika diberikan hukuman, bisa saja berubah menjadi sadar. Jadi hukum itu mengajarkan supaya ada efek jera, ada masa renungan. Kalau di Indonesia kan ada namanya LP, Lembaga Pemasyarakatan. Supaya normal beliau menjadi masyarakat biasa beliau. Mengalami rehabilitasi, mengalami proses pemulihan lah. Jadi mengkoi hakim melakukan sidang. Apa yang menyebabkannya mencuri. Memang pernah semasa Umar bin Khattab ada orang mencilok, orang Yahudi, nenek-nenek, kakek-kakek, orang tuanya mencilok. Lalu dapat informasi, di sidang, dipanggil, ditanya, "Abah, engkau mencilok?" "Oh, engkau mencilok kok karena takdir Tuhan dekat aku kemati." "Oh, tak kalau kaji dia pula." Cara menjauh, ya bana bamaina lo kajian ketuhanan. Jadi ambo mencilokku bukan karena diri ambo sendiri, tapi kau mencilokku takdir Tuhan yang menggerakkan ambo untuk mencilok. Oh, tak katu lo ya. Kalau itu kata Umar bin Khattab, ambo memberikan ketetapan hukum, iko pun adalah dipotong tangan engkau karena memang qada dan takdirnya. Engkau dipotong tangan engkau kini. Tak katu lo lain. Jadi memang bermain dengan pendekatan-pendekatan seperti itu mengko ditegaskan pula di Umar bin Khattab. Jadi tidak bisa lo dipololoan. Karena dulu aliran-aliran Jabariyah namanya. Jabariyah fatalis namanya. Aku kan kehendak Tuhan kok nak doge dari panganam boge mencilok kok. Padahal tak ada fikir untuk mencilok tu merancang dan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, jadi di dalam Islam menyebutkan bahwa tidak ada diskriminasi antara pencuri perempuan atau pencuri laki-laki. Maka berlakulah hukum potong tangan. Potong tangan itu sendiri ditentukan batasannya, yaitunya penggelangan tangan. Tetapi di dalam hadis juga disebutkan bahwa yang menjadi ukuran tangannya itu dipotong, itu ada batasan nilai, yaitunya saparampih dinar, atau di dalam hadis yang lain disebutkan adalah 3 dirham. 3 dirham dengan saparampih dinar itu nilainya sama. Di situ kemudian yang ada motif, ada kesengajaan dari pencuri, barang tersimpan, barang tanduk,
barang di bawah kasur ya terletak kan ada ni duk manduk anameh di bawah kasur ameh maha gini kan. Di andoknya di bibuk ko macam-macam pe panduannya itu nan disilok kan. Tapi kalau ameh dia ngonggoan tapi alaman dak dah. Atau memang ada kesengajaan. Berarti kan bukan ada keinginan kemauan dari pencuri, bukan ada niat, tapi ada kesempatan dalam artian orang yang punya barang kau tadi memancing-mancing atau mendorong orang untuk mencuri. Ada ibu-ibu pakai meh kuat dari pangkalangannya sampai ke katiak galang tu duku heko kadang-kadang cincinnya lah meriang tangannya atau jari eko lah penuh aja di cincin saudara. Itu kan memancing-mancing namanya. Jadi makanya para lu mangko di sidang ketetapannya itu setelah dilakukan konfirmasi, ditanya di dalam maka pengadilan itu ada motif, kemudian ada kronologis, ada penyebab. Tetapi memang apapun itu perilaku pencurian mengambil hak orang lain itu sama je zalim. Orang payah bakarajo, payahnya bakure, payahnya mana buang, ditahannya makannya, ditahannya membeli iko membeli itu nyu simpan nyu jadian ameh. Dulu ada viral ameh dulu di Bali hanya 5 juta, 5 juta 2 tweet. Kini menjadi dijual dapat dia keuntungan 52 juta le. Barak kali lipat untungnya dia 5 jutaan, kini 5 juta 2 tweet, kini 52 juta dah kita jual le. Untung sekian yang mana buang menyimpan amin. Mahal. Lihat dua meh walai. Kau jual. Jadi makanya di situ tu ada ketetapannya terkait dengan nominal. Kalau nyo mencilok celai wa innahu idza ada quti'at rijluhul yusra. Kalau nyo ulang lo balik maka dipotong kaki sebelah kiri lai. Ada tenjak lai. Dipotong pangkalangan kaki kanannya sebelah suo. Tu pencurian pertama. Allah dipotong pangkalang pegelangan tangannya. Tu mencilok je sudah tu lai. Diulang je balik. Dipotong di sebelah kiri lai, kaki sampai mata kaki gua. Mata kaki sebelah kida. Kau diulang aja lai, tu tangannya sebelah kiri lai. Jadi berselang-seling, tangan kanan, kaki kiri. Tu tangannya kiri, sudah tu kaki kanan lai. Kau sesudah tu kau mencilok je lai ditakzir lai. Diusia lah pontong tangan penggalan tangannya. Lah potong kaki baca dia jalan itu lai. Hakim. Ya tentu labo potong badarah le tentu adolo aspek kemanusiaannya diselahkan bahas supaya hendak menimbulkan kematian. Karena hukuman itu tidak boleh menghilangkan nyawa dia. Nyo masih hidup, tapi penggelangan tangannya lah pontong. Nyo masih hidup, kaki itu lah pontong. Itu kan secara kesehatannya kan tidak menghilangkan nyawa tu dah. Cuma menimbulkan efek jera. Lah pontong tu diubik lah luku tentu diubik melalui lembaga yang mengatur itu. Cacat menjadi cacat. Itulah mencilok je lah, itu lah. Tangguanglah akibatnya dari pencurian begitu. Maknanya bukan untuk menzalimi pelaku, tetapi adalah menimbulkan efek jera. Supaya camehnya mencuri itu kan menimbulkan kecemasan. Si anak mencilok tak, pasti nak nyaman gitu dah. Cubalah kucingnya, kucing kalau makan nak diagih resmi dia nak samang kucing pasti mengkongkot nampak tu sama lari tu mah. Kucing dah. Tapi kalau di ojok mana makanannya ni pasti senang nyaman. Tapi kalau barang curian itu terjatuh aja nala lain benda tu lainnya lah terkejut sekali tu mah.
Yalah cameh sekali. Begitulah memang manusia itu kalau yang nama mencuri itu tidak ada memberi kenyamanan. Mangko kalau ia melakukan itu diberikan hukuman di hadapan hakim melalui keputusan resmi, dia dipotong tangan. Kalau soal ngiri, itulah awak memandang ngirinya. Awak panakui, payah mencelik darahnya, mau pingsan awak dah. Awak dan panakui apa? Abalah mencelik darah, apa kau potong tangan ada? Mandapia jawi masih anu. Itulah langsung dipotong tangannya di hadapan orang, di hadapan anu supaya ada pembelajaran. Jadi memang Nabi Muhammad sangat menegaskan ini ketika ada di dalam suatu riwayat ada dari suku Makhzum apa tu yang mereka kok dari perempuannya pencurinya perempuan. Kok bukan berarti nam tukang cilok banyak ni dua enggak ada. Tapi kalau di supermarket nam viral tu kan banyak ibu kan mencilok kok. Nyo pakai jilbab, pakai baju lapang, pakai sarawak lo dalamnya kira lapan wah barang-barang di dalamnya. Ampun. Ketahuan melalui CCTV. Dibongkar ada sabunela, ikoela, di malah dia masuk jadi banyak panduknya yang dinduk gocek. Sadua dimasuknya ke dalam itu kira ketahuan disangkut badannya enggak puas kira hasil barang-barang curiannya banyak di dalam. Jadi ada perempuan dari kalangan bangsawan di hadapan hakimnya lobby. Bangsawan kau kan orang terpandang, orang terhormat, punya kelas sosial yang tinggi lah. Dianggapnya kalau orang bangsawan kau dianggap punya jasa ikut segala macamnya. Ada pertimbangan itu, nyo akan diberikan hukum memotong tangan. Itu nyo minta diskresi lah atau minta pengajuan permohonan peringanan. Kok kami dari kalangan bangsawan kok banyak lo jasa kami kok mah banyak le kok segala macamnya. Tolonglah dia keringanan. Sampai kabar kok kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad turun tangan memberikan penegasan. Tidak ada dalam ketetapan hukum, tidak ada memandang orang pangkek atau orang pangkek dah. Orang kayu atau orang bansai, orang kalangan dermawan atau bangsawan, tidak ada. Sama saja. Termasuk saya, andaikan anak saya Fatimah yang melakukan pencurian, saya yang akan memotong tangannya. Itulah penegasan, artinya pemimpin atau hakim dalam memberikan keputusan hukum, tiba di mato, tidak di penciangan, tiba di parui, tidak di kampihan. Yo memang istilahnya tidak balik sabalah dah. Tiba dan awak di ringanan, tiba dia orang bansai, orang tu bagadang kuman, tiba dia orang kayu, orang bangsawan, dermawan, tu tidak bagi hukum dah. Itu kan kalamaknya namanya itu. Jadi Nabi menegaskan hukum itu tidak boleh diskriminatif. Hukum itu semua orang di hadapan hukum itu sama. Maunya berpangkek ataupun tidak berpangkek. Tapi kan yang menetapkan itu memberikan keputusan kau manusia. Manusia kau kan kalau laju haratunya silau. Tiba orang kayu kau nyesumbe muncul aja alah bobo-bobat. Akhirnya keputusannya tidak objektif lah. Maka menjadi hakim itu tidak mudah. Sekarik di surga, sekarik di neraka. Kalau keputusannya itu baik, benar, itu maka dia adalah menjadi orang yang menegakkan hukum-hukum Allah. Berarti surga itu. Kalau tidak, neraka itu. Yang perlu dipandang itu kehati-hatiannya adalah jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Melepaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ini mengkau hati-hati kadang orang tiba orang bansai menciluk ayam langsung ditetapkan hukum sini. Tiba orang nak menciluk piti banyak itu dipotong hukumannya. Kan ada guyonan ke. Jadi kalau di negara Islam pencuri itu mereka dipotong tangannya. Tapi di Indonesia aja bukan tangannya yang dipotong aja, masa hukumannya yang dipotongnya.
Harusnya 10 tahun dipotong masa hukumnya menjadi 6 tahun ya. Nah, dikurangan. Itu guyonannya. Lalu dijelaskan oleh Al-Quran jazaa'an bima kasaba. Apakah tidak ekstrim namanya itu? Memotong tangan takah tu, memotong-potongnya mentuai mas. Jadi bukan persoalan ekstrim atau tidaknya, tetapi di situ adalah jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atau pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Jadi perbuatan awak itu dipertanggungjawabkan di dunia. Menzalimi atau mengambil alih hak orang lain itu memang harus diberikan hukuman terhadap perbuatan. Jadi jazaa'an bima kasaba, apa yang dia lakukan itulah yang akan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Tidak boleh berdasarkan kebencian. Dekan wak banci kenya jejuk dan kinyo, tidak boleh. Standar dari perbuatannya, dari anaknya karajuan, maka digalilah perbuatannya itu tadi. Jadi yang dihukum itu bukan manusianya, tetapi yang dihukum itu adalah perbuatan dari manusia itu tadi. Jazaa'an bima kasaba. Dari anaknya karajuan, dari anaknya perbuat, itulah yang dihukum. Maka orang nan panyayang paibu takawak paibu wah ada bisa jadi hakim dah. Ibu awak deh, beko balo anak balo bini kalau takah tu nak bisa jadi hakim dah. Dan hakim ko nak ada soal ibu sesuai standar objektif. Atau bak banci cile aku pernah dulu ko borusan dunyo sehingga sakit hati jejoknya menceliak iko segala macam. Kalau takah tu berarti namanya tidak objektif. Jadi jazaa'an bima kasaba itu sebagai balasan dari perbuatan dia. Jadi bahas standar perbuatannya diceliaklah ketentuan hukumnya. Anaknya kerajuan menurut ketentuan hukumnya bahwa pasal barangnya langgar, maka itulah yang kemudian akan diberikan ketetapan hukum. Kalau perbuatannya melanggar pasal sekian, maka hukumnya adalah kurungan penjara atau dando dan segala macamnya sekian-sekian. Kalau pencurian di dalam konteks Islam memang dulunya diberlakukannya sebelum masuk zaman jahiliyah, tetapi diberikan ketetapan batasan nilai nominal pencurian, kemudian yang dicuri itu adalah barang yang tersimpan, lalu kemudian harus diberikan pula ketentuan bahwa kalau barang-barang yang di penyonda lalu kemudian diletaknya dia kuncinya, berarti kamu undang-undang orang mencilok namanya. Tetapi kalau seandainya ada kemiripan, nang kece mengklaim kau punya ombo, kau mah je, semuanya punya ombo, ndak, kau punya ombo, maka perlu hakim yang membuktikan perilaku atau kesalahan tersebut. Jadi yang pertama adalah di aspek dunianya diberikan hukuman potong tangan, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap perbuatannya. Lalu kemudian nakalam minallah, di akhirat mendapat iqab, mendapat hukuman pula dari Allah. Wallahu azizun hakim, Allah maha keras lagi maha bijaksana. Artinya itu jelas penegasan Allah Ta'ala. Ujung ayatnya adalah wallahu azizun hakim. Allah itu menegaskan terkait dengan perbuatan-perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan di dunia. Karenanya mencuri hak manusia, hak orang lain, hak adami, maka akan dipertanggungjawabkan langsung secara duniawi. Kan barang orang ciluk itu hilang punya orang, harusnya orang dengan punyanya itu tadi bisa membeli itu dan selama macamnya diciluk tentu hilang atau menangis, berarti bahwa kira bayangannya. Lalu kemudian dia mempertanggungjawabkan perbuatan karena telah mengambil hak orang lain. Jadi tidak boleh sekecil apapun itu, kalau tidak punya awak tidak boleh diambil. Mengkoe ayah dari Imam Syafi'i yang bernama Idris, dia itu berhati-hati soal kepemilikan. Tidak boleh kalau nak dimakan. Buah-buahan nanyu saja di banda, itu dimakan, itu berhati-hati beliau urus proses izinnya bahas supaya legal, bahas supaya sah, bahkan sampai bakarajunya orang. Baru di sini tu ternyata
dia mendapatkan istri dari pemiliknya itu, itulah ibu dari Imam Syafi'i. Jadi kehati-hatian. Di ayat berikutnya ayat 39, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha. Lalu bagaimana orang yang kemudian bertobat setelah dia melakukan pencurian, setelah dia melakukan tindakan-tindakan kriminal tersebut, nyo tobat dan kemudian nyo perbaiki dirinya, beramal soleh. Kalau urusannya dengan Allah Ta'ala, fa innallaha yatubu alaih, Allah akan terima taubatnya. Itu adalah hak dengan Allah Ta'ala. Jadi kaitannya dengan Allah, bagi siapa yang bertobat, memperbaiki dirinya, oke, taubatnya diterima Allah. Tetapi kalau berkaitan dengan perbuatannya karena dia telah mengambil punya orang lain, itu tetap diselesaikan di dunia. Kalau soal potong tangan, ya potong tangan. Kalau dia bertobat, ya Allah, berarti Allah terima tobatnya. Jadi tidak salah saya urusannya. Allah bertobat, ya Allah, ampunilah kesalahan hamba, ya Allah, mau bertobat. Yo clear, Allah maha penerima tobat, Allah maha pengampun. Tetapi kalau urusan dengan manusianya, barang orang dan cilok tadi, apakah gugur dengan itu? Tidak. Dijelaskan di dalam tafsir, dalam pengibaratan dengan ayat ini, fala yasqutu bi taubati hakul adami minal qat'i wa raddil mali. Jadi tidak gugur dengan sebab bertaubatnya pelaku tersebut, bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah, tidak gugur kewajibannya untuk menyelesaikan dengan urusan manusia yang dicuri, yaitu minal qat'i, soalnya dipotong tangannya, aurat dilmal, atau mengembalikan pitik atau barang yang dicurinya tadi. Hah? Lah habisnya tuh berarti hutangnya cari lain. Artinya perbuatannya itu adalah dipotong tangannya dulu. Atau kalau seandainya masih ada, harus dibalikan dia, kan ada ketetapan hukumnya begitu, dipotong tangannya dan kemudian disuruhnya mengembalikan harta dan curi itu tadi. Oh, barangnya cilok balik. Nyo kan aja terjadi tak aku lagi kok dengan nyo cilok barangnya sekali, kemudian nyo jual lah atau nyo anuan pitiko nyo anuan lagi kecil nak dole akan pengalai. Itu adolo urusannya mereka tu lain. Kalau seandainya jadi di dalam hadis adolo hadis menyatakan na'am, kemudian dinyatakan oleh sunnah annahu in afa anhu qabla raf'i ilal imam, jika dia dimaafkan sebelum dilaporkan kepada hakim atau kepada imam, maka gugurlah potong tangan itu tadi. Contohnya awak dicilok barang awak diciloknya, datu ketahuannya, datunya mengadu ke awak, minta maaf aku barang koli ayu salah awak balian barang kau bali atau nak nyoba balian atau baala namanya, dimaafkan dek korban. Ya iyalah tu baam enggaknya lain, ambo paham lo mah, ambo maklum lo mah, ambo maafkan sebelum ditetapkan oleh hakim, oleh imam hukumannya. Kalau lah ditetapkan potong tangan, je mau dah potong tangan. Tapi sebelum tu nyo tahu, nyo sadar itu kesalahannya, nyo minta maaf, boleh dimaafkan dek korban. Tidak ada masalah. Sama nyo sebelumnya kan wak mengkaji tentang pelaku pembunuhan. Siana membunuh, kan nyo harus balehnya bunuh lo tu. Tapi nyo harus menyelesaikan hukuman, menyelesaikan pembicaraan dengan ahli waris lain. Ba'a menurut ahli waris, oke, memaafkan, tapi bayar dando, bayar diat. Diatnya adalah 3 miliar. Lebih dari 3 miliar. Nah, mengamu bunuh. Itu contoh Kata nak dud dimaafkan saja tu baalai. Ya lampu ikhlas, amnak mola terbunuh laiko. Kalau kayu dia bunuh laiko kan banyaknya korban, kau memaafkan dan segala macamnya. Kalaulah dimaafkan, gugur hukuman potong tangan tu tadi.
Berarti memang urusan awak je sama manusia ko talatak dari keredoan sesama manusia tu tadi. Ado nama maafkan sama je butang. Kalau awak kah meninggal, awak kah meninggal tu orang meninggal tu kan ada semacam anu dari ahli waris tu. Ko ado salamu idui ranggai ambo dosana ambo kuah, ado hutang piutang kalau ada bukti-bukti tertulis sampaian supaya dibagian. Kalau indah maafkan saja. Kalau lah dimaafkan berarti gugur. Tapi sepanjang dah ada dimaafkan, yo taubatnya diterima oleh Allah Taala. Itu urusannya dengan Allah. Tapi dan urusannya manusia apa masih tak katung-katung kan hukum. Diselesaikan pula urusan awak jo manusia. Jadi urusan awak sesama awak ko banyak. Ada barang nan tacilo, ada barang nan tambia, ada barang nan tasembah dan segala macam. Tak ada kerelaan dari pemilik. Itu tak dibayar di dunia, di akhirat dibayar. Kan tak kata. Tak kata lo nak pembunuhan tu, ada pembunuhan tu kan ada ahli waris. Aba minta kerelaan bagi orang notulai orang nak bunuh tu. Itu sidang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyidang. Makanya terkait dengan pertanyaan, menurut Imam Syafi'i dan dinyatakan oleh sunnah, annahu in afa anhu qabla rafi ilal imam saqatal qat'u. Jadi kalau seandainya korban itu memaafkan sebelum ditetapkan ketetapan hukum, lu lain. Contohnya dalam pengadilan, dalam sidang, tu datang no Pak Hakim, baitulah Pak Hakim, ambo sebagai korban, ambo lah memaafkan beliau. Jadi dek karena lano, alun ada ketetapan hukum dalam proses konfirmasi baru akan ada dihadirkan saksi dan korban. Kalau dimaafkan, tu balik urusannya kalau menurut agama kan, berarti lah selesai. Nyok kalau ditetapkan hukum tu kan dia ada delik aduan, ada nama ngadu, melapor ke polisi, melapor ke pengadilan bahwa barangnya hilang. Pelaku pencurinya terindikasi sianukwa. Pokoknya ditanya, yo cilok, yo. Tapi embung izinkan embung minta maafkan ukwa, tolong maafkan embung. Dimaafkan berarti gugur. Jadi betok tangannya. Takatulo. Nah, jadi ayat 38 dengan 39. Kalau ayat 38 kau menjelaskan pelaku pencuri laki-laki atau perempuan dia akan menerima hukuman potong tangan, penghilang tangannya. Bagaimana kau diberikan ketetapan hukum seperti itu supaya ada efek jera sebagai balasan dari perbuatan nanyo karajuan. Dan di akhirat di hadapan Allah Taala dia pun diberikan hukuman, diberikan azab dari perbuatannya tersebut. Nah, di akhir ayat bukan diceritakan tentang Allah Maha Pengampun, tapi Allah Maha Keras lagi Maha Bijaksana. Itu berarti ranahnya adalah ranah imam atau hakim. Ada ketetapan wilayah hukum, tidak bisa main sendirian, tidak bisa main keroyok-keroyok, tidak bisa main bunuh-bunuh. Ada orang mencuri seperti itu. Di ayat 39-nya menjelaskan siana bertobat setelah melakukan perbuatan seperti itu, berjanji tidak mencilok dulai, dia perbaiki amalnya, Allah akan terima tobat. Innallaha ghafurur rahim. Aku kata kunci karena penegasan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Harapannya adalah kalau sesama manusia, kalau yo bakarelaan pulau, kalau lagi dimaafkan maka gugur hukuman itu tadi. Kalau dengan Allah Ta'ala kan diberikan hukuman tu azab. Tapi kalau dia bertobat, beramal soleh, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau dia manusia tak kata pula, sedangkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Kalau lain mau memaafkan silakan. Berarti terhindar dari pemotongan tangan itu tadi. Itu kalau si korbannya memaafkan. Kalau biasanya kalau lah dimaafkan kok, kalau lah dibaliknya orang tua maaf aja lah. Tapi kau indah, oh iyalah, biarlah nak diterima hukumnya tu terserah dia awak lah. Di sini tu lah tak nilai awak lah.
apakah orang yang mau memaafkan atau bagaimana? Tumbuh lebih ko kanwawa ba agak titi tulai. Ditanamnya rasul seperti itu. Itulah ayat 38 dengan ayat 39. Berarti Allah sudah menegaskan ke seluruh manusia melalui firman-Nya bahwa tindakan pencurian itu adalah tindakan yang terlarang, karena di situ ada mengandung kezoliman. Punya orang sedang punya bahagia dengan kepemilikannya lalu dicilok atau dihilangkan. Nah, kalau itu berarti sifatnya adalah zalim. Maka dia harus diberikan hukuman atas perbuatan dan tindakannya. Nah, itulah kira dulu pagi kini mau lolang kaji awak mainan stop pencurian. Anak awak harus aja, cucu awak diajak jangan sampai ada pencurian. Kok balanjoi ditampe tetangga atau di kakadai, jujur ini. Jujur nih, kok makan onde-onde, barang makan onde je. Lanjut je. Nak dulu sampai onde dah. Nyo kira onde dimakan nyo bersungguh laki karambie disungguh itu tadi. Tu nama tu lah pencurian tu dari kenek-kenek itu. Memang diajar nak cucu awak supaya jujur terhadap itu. Jangan sampai memakan walaupun harga gue menurut awak 1.000 atau 2.000, tapi kalau dari ketek lah ditanamkan nilai kejujuran untuk tidak mencuri, tentu ketek teraja-raja, gadang tak bau-bau, tuo terubah tidur. Perbuatan penuh. Tapi kalau jak kenek lah biasa menyembah punya orang, apa sembah sini kalau dia ambil je, kalau ada dunia yang nanti gadang kan betul sado punya orang nama nantado orang tu dia ambil je. Na'udzubillah thumma na'udzubillah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.